Dokter pengen menyampaikan sebenarnya keterangan tambahan. Cuman tadi kayaknya waktunya diburu-buru sama Yang Mulia Majelis Hakim. Dokter mau bacain di sini ya. Ya, boleh. Karena kan belum tentu nih, kalian mumpung ada di sini semua. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Dokter cintai, Dokter mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini. Ya, di mana dokter harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun dokter pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan, ya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Apalagi kalian menggunakan profesi dokter, ya. Hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto, mengingat Badan POM berada di bawah langsung pengawasan Presiden, ya, untuk menambah sumber dayanya dong Pak Prabowo, tambahkan anggarannya Pak. Agar apa? Agar Badan POM benar-benar mampu melakukan upaya pengawasan dan penindakan dengan tegas, sehingga kedepannya guys tidak perlu ada lagi doktif di masa depan. Ya, dengan jujur nih guys, ya, doktif sebenarnya tidak sanggup terus seperti ini. Tapi kenapa semangat netizen masyarakat Indonesia yang selalu mensupport doktif, ya, termasuk seperti Teh Vera, Dokter Ika, Dokter Nita yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat kelak. Gitu ya. Mendapatkan teror paling parah apa mungkin? Banyak banget, terutama ancaman di rumah. Kemarin doxing, kediaman dokter sudah diketahui, sering didatengin, dikelilingin, itu sudah hal yang biasa, ya. Tapi mengetahui nggak sih dok siapa yang memberikan teror? Dokter tidak pernah mau mencari-cari hal itu, ya, tidak pernah mau. Ya, termasuk Teh Vera juga pernah dia sering diserang oleh buzzer luar biasa. Dan untuk Dokter Janet Stanza, ya, doktif itu cukup bermasalah dengan kamu gara-gara dulu, ya. Tapi di antara kita tidak ada. Doktif itu heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepost seolah-olah doktif ini melukai mata doktif sendiri agar merah, agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Stanza? Ya, sudah hentikan perbuatan kalian ini. Ya, hentikan. Ada dokter, ya. Sudah, jika Anda memiliki masalah pribadi dengan dokter, pribadi aja, jangan membela para mafia sekitar itu. Gitu loh, ya. Mungkin ada tambahan dari saya pesan buat masyarakat Indonesia ya, apapun yang terjadi, drama apapun yang terjadi, fokus ke esensi masalahnya aja. Yaitu yang pertama adalah cara menggunakan atau memilih kosmetik yang aman, dan juga at least belajar lah yang aman itu seperti apa, yang berbahaya itu seperti apa. Kemudian khusus untuk brand owner, kunci utama yang paling tahu produk itu aman itu dari sisi business owner-nya, karena proses untuk notifikasi itu yang tahu adalah brand owner. Apapun isinya mereka yang tahu. Jadi yang menjamin keamanan yang pertama adalah brand owner. Jadi ada dua nih, fokus aja di esensi masalahnya, kemudian konsumen wajib tahu yang aman, brand owner harus aman. Ada satu lagi ya, untuk pemanggilan Dr. Reza Gladys. Beliau sudah dipanggil di Polres Jakarta Timur. Tolong Bang Jaksa. Ya,
saya sebagai kuasa hukum Doki terhadap laporan yang dalam laporan sebenarnya laporan dengan perbuatan persekusi yang terjadi waktu di Jakarta Timur. Kebetulan tim penyidik dari Polres Jakarta Timur telah memanggil sebenarnya kepada saudari RG, Dr. RG, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Jadi setelah beberapa kali pemanggilan itu beliau belum datang dan belum memberikan waktu, menyempatkan untuk memberikan keterangan terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik yang sebenarnya dalam perkara tersebut yang dilaporkan itu saudara SS, tapi harus meminta keterangan terkait adanya yang saudari SS ini bilang adanya pemerasan yang dilakukan oleh dokter, dan itu harus dimintai keterangannya secara clear. Kalau memang tidak terbukti, tidak terjadi adanya suatu tindakan pidana, unsur pidana tidak terpenuhi, SS, ya saya berharap ini tetap jalan dan naik ke penyidikan sehingga terdapat adanya status tersangka dalam perkara yang terjadi di persekusi di Jakarta Timur. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum Dr. Reza Gladys, tolong bilang kepada kliennya hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Saya mohon sekali lagi, tolong hadir ke Polres Jakarta Timur. Jangan hanya hadir ke dalam persidangan atau sebagai pelapor, mereka garcep banget gitu kan. Datang jangan cuma respon dicumi-cumi bisa, tapi giliran datang ke panggilannya Jakarta Timur ada aja alasannya. Pak Anos ditunggu di Jakarta Timur sama kliennya ya, biar ini tidak jadi terus pertanyaan ke dokter statusnya SS ular gimana ceritanya gitu loh ya. Oke guys ya, itu